Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang adabu ashabil hadith. Di antara adab-adab atau perangainya ashabul hadith, perangainya ashabul hadith. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yatawasawna biqiyamil layli li salati ba'dal manam wa bi silatil arhami ala ikhtilafil halat wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am wa rahmati alal fuqara'i wal masakin wal aitam wal ihtimami bi umuril muslimin. Dan di antara perangai ashabul hadith itu, mereka selalu berwasiat untuk menghidupkan malam hari dengan melakukan salat setelah tidur, yakni salat malam. Salat malam yang terkandung di dalamnya salat tahajud dan salat witir. Dan di antara sebaik-baiknya salat atau salat yang paling diperhatikan daripada salat sunnah, apakah itu ketika safar atau ketika mukim, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya salat witir. Salat apa? Witir. Sampai-sampai disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Darda, berwasiat kepada Abu Dzar, berwasiat kepada Abu Hurairah bahwa janganlah meninggalkan salat malam itu walaupun dalam keadaan mukim ataupun keadaan safar. Maka dari itu para ulama sangat memperhatikan salat ini. Mereka jika tidak mampu untuk bangun melakukannya di malam hari, maka mereka melakukannya sebelum tidur, salat witir ini. Sampai-sampai ada pembahasan bagaimana hukumnya seorang yang dia lakukan sholat witir di awal waktu sebelum dia tidur, tapi kemudian orang ini bisa bangun di malam hari.
Ya, dia bangun di malam hari. Apakah dia lakukan sholat witir lagi, ataukah dia tidak lagi melakukan sholat witir, cukup baginya untuk melakukan sholat tahajud? Maka di sana di dalam madhab Maliki ya, yaitu Imam Malik mengatakan dia membatalkan witirnya dengan cara dia sholat lagi 1 rakaat dulu supaya sholat witir yang tadi itu jadi lengkap, kemudian baru dia sholat malam, baru dia tutup lagi dengan sholat witir. Karena apa? Nabi mengatakan ij'alu akhiras salatikum witra au kama ja'a fil hadis. Jadikanlah sholat malam kalian itu akhirnya itu adalah sholat witir. Tapi tentunya ini pendapat yang marjuh ya, pendapat yang lemah. Kenapa mereka harus beranggapan demikian? 2 alasan. Alasan pertama adalah karena anjuran Nabi supaya sholat malam itu ditutup dengan sholat witir. Sementara mereka sudah witir awal. Kalau witir lagi akhir berarti ada 2 witir dalam 1 malam. Sementara Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, la witran fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Au kama jaa fil hadis. Maka karena alasan-alasan inilah dalam madhab Malikiyah mengatakan dia batalkan witirnya. Kemudian nanti dia tutup dengan witir berikut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rusd di dalam Bidayatul Mujtahid. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dikatakan oleh sebagian para ulama, yaitu bahwa ya dia sholat malam saja, tapi dia tidak perlu witir lagi karena tadi dia telah witir. Dan ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Sampai-sampai di sana Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan satu hadis tentang orang yang luput di dalam Nailul Autar ya, tentang orang yang luput dari witir. Dia itu biasa sholat witir, lalu suatu saat dia luput karena udzur syar'i. Ya, dia ketiduran atau dia bangun terlambat, dia masuk kamar mandi, kemudian dia selesaikan hajatnya, ternyata sudah adzan subuh, dia nggak sempat witir lagi. Nah, di sana dikatakan bahwa dia sholat duhanya itu jadi 12 rakaat. Sholat 12 rakaat itu ya itu adalah diantaranya ada pengganti terhadap sholat witir itu tadi. Ala kulli hal, terlepas dari itu semua, ini menunjukkan kepada kita bahwa perhatian penting syariat ini terhadap sholat apa? Sholat witir. Bahkan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, itu mereka menghiasi diri mereka dengan sholat malam. Mereka menghiasi diri mereka dengan sholat malam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membimbing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu supaya menghidupkan malam hari ketika Allah akan memberikan kepada beliau wahyu ya sebagai pengemban risalah. Datang di dalam banyak hadis sekali ya, di antaranya ya hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzilu fi akhiril lail. Allah Azza wa Jalla itu turun di akhir malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, begitu Allah turun ke langit dunia, fayaqul hal min sa'il yu'ta. Adakah orang yang meminta pada hari ini, pada saat ini, sehingga yu'ta, pasti dia akan diberi, kata Allah. Iya. Hal min da'in yustajabu. Ada orang yang berdoa, adakah orang yang berdoa pada saat ini sehingga yustajabu lahu, dia akan dikabulkan doanya itu. Hal min mustaghfirin yukfarulah. Adakah orang yang memohon ampun sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Dan itu diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla. Hal min sa'il yu'ta, hal min da'in yustajabulah, hal min mustaghfirin yughfarulah. Diulang-ulang hatta yang fajiral fajru, sampai terbitnya fajar. Subhanallah ya. Nah, Allah menjanjikan kita ya,
Coba antum bayangkan kalau ada manusia dia janjikan bahwa siapa yang datang di hari Jumat pagi, misalnya jam 10 sampai jam 11 di toko saya gratis. Dia bisa ambil apa yang dia mau. Itu kira-kira kita berlomba enggak itu? Berlomba. Padahal yang kita ambil di situ mungkin sedikit saja. Tapi kebutuhan kita terhadap kehidupan kita dan akhirat kita, kebutuhan kita terhadap dunia dan akhirat kita itu jauh lebih banyak sekali. Dan Allah jaminkan kepada kita untuk memberi apa yang kita mau. Iya. Di mana Allah jaminkan? Ya antum bangun di sholat malam itu, antum sholat pada malam hari itu, lalu antum berdoa karena Allah jamin. Hal min sa'il, yuk tak. Siapa yang ada ke orang yang berdoa hari ini, dia diberi. Dia diberi. Siapa yang mau berdoa dia diberi pada hari ini. Hal min da'in yustajabulah. Siapa yang minta dia akan yang berdoa akan dikabulkan doanya. Tentu kita punya hajat yang banyak ya. Kita punya hajat yang banyak dan hajat-hajat kita itu tidak bisa dipenuhi oleh manusia kecuali Allah tabaraka wa taala. Nah, sementara Allah menjanjikan kepada kita ada waktu kalau kita minta pasti Allah kasih. Tapi keumuman kita apa? Mengabaikan. Ini ada orang umumkan diskon 100%. Tapi kita tidak usahlah. Ya, dalam kondisi kita itu sebenarnya butuh. Ya. Makanya khonna fiddin azza Allah wa iyyakum, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam ayat ketika menyebutkan sifat orang-orang yang beriman itu wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang mereka itu pada waktu sahur, pada waktu malam yang akhir itu yastaghfirun, mereka senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ala kulli hal wasiat untuk melakukan sholat malam itu bagian dari perangai ashabul hadis. Bagian dari apa? Perangai ashabul hadis. Sampai-sampai disebutkan ya di dalam riwayat ayuhan nas, wahai manusia, ya berilah makan, kemudian wasallu salatlah kalian di malam hari ketika manusia itu sedang niyam, sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan apa? Keselamatan, dengan kesejahteraan. Ya. Nah, kemudian apa? Berikutnya diantara perangai ashabul hadis yaitu wabisilatil arhami ala ikhtilafil halat, yaitu menyambung hubungan kekeluargaan dalam segala keadaan. Ya, membina hubungan kekerabatan. Ya, kalau kita lihat hadis-hadis tentang membina hubungan kekerabatan ini banyak sekali ya. Di antaranya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan. Sampai-sampai ya kalau ada kerabat itu disebutkan di dalam ketentuan nas ketika kita berbuat baik itu pakai skala urutan. Kalau pakai skala urutan maka skala yang didahulukan adalah kerabat. Nah, misalnya ada orang sama-sama membutuhkan, yang satunya bukan kerabat, yang satunya kerabat. Kita dahulukan siapa? Kerabat. Dapat 2 pahala di situ. Iya. Pahala memperbaiki hubungan kekerabatan dan pahala memberi orang yang dibutuhkan. Artinya luar biasa. Tapi sayangnya ya, sebagian besar kaum muslimin itu dia mampu membina hubungan baik dengan orang lain, tapi dia tidak mampu bina hubungan baik dengan keluarganya. Kadang-kadang dengan keluarganya itu hubungannya tidak baik sepanjang hayatnya. Sementara dengan orang lain dia pandai membina hubungan kekerabatan. Ala kulli hal, hubungan kekerabatan adalah satu hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang menginginkan supaya rizkinya dilapangkan oleh Allah, usianya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan
hubungan rahim, dia menyambung hubungan rahim. Nah, dilapangkan rizki, dimotivasi ya, Rasulullah memberikan motivasi. Yaitu apa? Dilapangkan rizki, dipanjangkan usia. Dengan amalan apa? Amalan menyambung hubungan kekerabatan. Nah, kemudian yang berikut adalah apa di antara perangai ashabul hadis ini adalah wa ifsya'is salam, memberikan salam. Memberikan salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa itu kan, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya, begitu. Yaitu apabila kalian diberikan salam dengan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau paling kurang yang sama. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai sebutkan ya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini dalam hadis, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya bahwa kalian itu tidak masuk surga, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tentang satu perkara yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, satu ketika disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud ya. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya. Itu kata beliau, haddatsana Muhammad bin Katsir, akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Auf an Abi Raja an Imran ibn Husain qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum, faradda alaihi salam thumma jalasa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun. Kata Imam Abu Daud di dalam sunannya itu bahwa suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu dia berikan salam, assalamualaikum, dia ucapkan itu assalamualaikum. Begitu dia ucapkan assalamualaikum, maka apakah dia faradda alaihi salam, Nabi balas jawaban orang itu. Salam orang itu. Ketika Nabi balas, orang itu duduk, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrun, orang ini 10 pahala. Berikan salam assalamualaikum 10 pahala. Kemudian apa? Tsumma jaa akhar, kemudian datang lagi orang yang lain, faqala assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi salam faradda alaihi fajalasa. Datang orang yang kedua, dia ucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab salamnya, kemudian orang itu dia duduk, faqala isyrun, Nabi berkata 20. Ya, jadi orang ini mendapatkan 20 pahala. Tsumma jaa akhar, kemudian datang lagi orang yang ketiga, faqal, lalu dia berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa faqala 30. Lalu dia duduk, Nabi balas salamnya, dia duduk, kemudian Nabi katakan apa? 30. Jadi kalau orang assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullah 20, kalau orang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kata Imam Abu Daud begini, haddatsana Ishaq bin Suwaid Ar-Ramli haddatsana Ibnu Abi Maryam. Kata Imam Abu Daud, telah bercerita kepada kami Ishaq bin Suwaid Ar-Ramli, haddatsana Ibnu Abi Maryam, telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Maryam, qol, dia berkata adzunnu anni sami'tu Nafi' bin Yazid, ya, aku mendengar, ya, yakni Nafi' bin Yazid itu dia berkata, akhbarani Abu Marhum an Sahal bin Mu'ad
ibni Anas an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepadaku Abu marhum dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaknahu. Dia menyebutkan hadis yang semakna dengan ini, ada 3 kali salam. Zada thumma ata akhar, di dalamnya ada tambahan orang yang ketiga, datang orang yang keempat. Kalau tadi orang yang ketiga, pertama 10, kedua 20, ketiga 30. Nah ini ada tambahan. Di dalam riwayat selanjutnya itu ada tambahan, datang orang yang keempat. Datang orang yang keempat. Jadi kalau orang yang ketiga tadi sudah salamnya lengkap apa belum? Lengkap ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini datang lagi orang yang keempat. Faqal, orang yang keempat itu kemudian memberikan salam. Apa kata dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dia tambah di situ. Faqal arbaun, maka Nabi mengatakan orang ini mendapatkan 40 pahala. Hadis ini nyatakan sahih oleh Al-Alama Albani rahimahullah dalam Sunan Abi Daud. Disebutkan di dalam riwayat lain ya, yaitu dari dalam riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Zaid bin Arqam, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaina faradatna alaihi qulna wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Itu apa? Jika Nabi memberikan salam kepada kami, maka biasanya kami membalas itu dengan wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Maka di sini ada tambahan apa? Maghfiratuh. Nah, ini apa, orang memberikan salam dia boleh menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Orang yang menjawab juga boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullahu ta'ala. Dan ini ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ini diantara sunnah-sunnah di dalam salam yang telah ditinggalkan atau telah diabaikan, yang sudah mati tidak hidup lagi ya. Sehingga kalau kita dengar orang hari ini kalau dia salam dengan tambahan wa maghfiratuh, itu kita anggapnya aneh ya. Kita anggapnya apa? Aneh. Padahal ini datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara kehidupan para salaf ya, di kalangan para tabi'in lah, jangan kalangan para sahabat, itu mereka menganggap apa baiknya keadaan seseorang itu ketika mereka memperhatikan orang itu bagaimana dia berihtimam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia memperhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim An-Nakhai itu beliau pernah berkata, kanu idza atau rajula ya'khuduna anhul ilma, ya, dulunya para salaf itu ketika mendatangi seseorang untuk belajar, untuk mengambil ilmu dari orang itu, nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hayatihi. Mereka memperhatikan salat orang itu, mereka memperhatikan sunnahnya, pengamalan orang itu terhadap sunnah Nabi, dan mereka memperhatikan hayatihi, yaitu keadaan orang tersebut. Mereka perhatikan sampai mereka sudah pastikan ini salatnya baik, dia sangat berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian mereka lihat orang ini keadaannya juga baik ya, dari sisi perangainya, maka kemudian tsumma ya'khuduna anhu, baru mereka ambil ilmu dari dia. Kalau mereka lihat orang ini salatnya dia tidak diperhatikan ya, orang ini ihtimamnya kepada sunnah itu tidak diperhatikan, kemudian keadaan orang ini pun gak baik, itu mereka tinggalkan, mereka gak mau ambil ilmu dari orang yang demikian. Kata Ibrahim An-Nakhai, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunan beliau. Naam, ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, bahkan Hasan Al-Basri, seorang imam besar dari kalangan tabi'in, itu pernah berkata begini, fakana alamatu hubbihim iyahu ittiba'u sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara tanda cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jal,
itu adalah mereka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita ingin katakan di sini bahwa ya menghidupkan sunnah yang telah mati itu seseorang mendapatkan pahala yang ganda. Ya, dia menghidupkan sunnah yang mati itu mendapatkan pahala yang ganda. Pertama pahala karena dia menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah. Yang kedua adalah pahala dia menghidupkan sesuatu yang sudah hilang. Ya, dia menghidupkan apa? Sesuatu yang sudah hilang. Taib. Kemudian yang berikutnya di sini apa? Daripada perangai ashabul hadis adalah kata Imam As-Sabuni rahimahullah wa it'amit ta'am, yaitu mereka memberi makan. Mereka memberi makan. Ya disebutkan ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya dalam hadis juga falyukrim jarah. Ya apabila seorang itu dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Dalam hadis yang lain dikatakan hendaklah dia memuliakan tetangganya, sampai-sampai Rasulullah itu mewasiatkan itu kalau seandainya kita itu seseorang itu dia masak, maka dia perbanyakkan kuahnya. Supaya apa? Bagi ke tetangga. Persoalannya bukan bagi kuahnya. Ya kalau kuah ya orang cuma dikasih kuah ya. Apalagi kalau kita biasanya makan porsinya agak luar biasa ya. Banyak itu kalau kasih kuah tidak ada faedahnya. Tapi persoalannya bukan kuah, tapi persoalannya perhatian untuk apa? It'amut ta'am, memberi makan itu, perbuatan baik itu persoalan yang menjadi apa? Sasarannya itu persoalan berbagi, persoalan memperhatikan tetangga, persoalan memberi makan dan seterusnya. Sampai-sampai Rasulullah pernah ditanya, muslim mana yang paling baik? Kata beliau, muslim yang apa? Memberi makan kepada saudaranya, memberi dia roti, membayar utang saudaranya, menyusupkan ke dalam hati saudaranya itu rasa surura, rasa kebahagiaan, ya. Tapi bukan berarti oh nih muslim yang baik itu yang bayar utang, lalu antum seenaknya berutang nanti minta teman bayar, nggak boleh, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa orang itu termotivasi. Orang itu termotivasi untuk apa? Untuk menanggung apa yang ditanggung oleh saudaranya, gitu loh. Apa yang ditanggung oleh saudaranya. Maka mereka sangat memperhatikan amalan-amalan yang demikian. Sampai-sampai khonna fiddin azanillahu wa iyyakum. Disebutkan kemudian kata Imam As-Sabuni di situ apa? Warahmati 'alal fuqara'i wal masakin wal aitami wal ihtimami bi umuril muslimin. Yaitu di antara perangai ashabul hadis itu mereka sangat kasih sayang terhadap fuqara wal masakin. Dan mereka juga sangat menyayangi anak-anak yatim, dan mereka sangat memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin. Yakni orang miskin dan orang fuqara itu punya kedudukan yang tinggi di dalam syariat. Karena apa? Karena prinsip syariat ini itu tidak ada prinsip mengedepankan diri sendiri, itu tidak ada. Prinsip Islam itu hakikatnya adalah prinsip berbagi. Prinsip Islam itu hakikatnya prinsip berbagi. Walaupun nanti kemudian kita lihat antara yang menerima dan memberi itu mana yang utama, itu urusan lain ya. Tentu ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa memberi itu lebih utama, ya. Begitu pula tapi bukan persoalan memberi yang utama atau menerima yang utama, tetapi prinsip Islam itu adalah prinsip kehidupan yang menerapkan kepedulian sosial, menerapkan kepedulian sosial. Jadi tidak ada orang hidup sendiri-sendiri di dalam Islam, itu tidak ada. Ya, dia sangat memperhatikan kondisi tetangga, memperhatikan kondisi lingkungan, dia memperhatikan kondisi saudara-saudaranya. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab fikih, kita lihat di antara hikmah-hikmah daripada sholat berjamaah, itu di antaranya kan supaya kita saling mengetahui jamaah kita itu. Dan kita sering datang di masjid, tiba-tiba selama 3 hari si fulan itu tidak datang. Si fulan itu yang biasa di saf pertama atau di saf kedua misalnya. Tapi selama 3 hari ini nggak nongol-nongol. Maka kita bertanya kemana dia, kita cek. Oh dia lagi apa? Dia sakit, dia lagi apa? Ya ini apa? Prinsipnya adalah untuk apa? Membangun kepedulian. Kita itu gampang mengontrol dan mengetahui kondisi sesama kaum muslimin. Naam. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum,
Sampai-sampai ada orang ya, ada orang itu yang mungkin saja dalam penampilan dia itu tidak terlalu memikat perhatian ya. Rasulullah mengatakan begini, rubba ash'ad akbara ya madfu'in bil abwab. Bisa jadi atau berapa banyak orang yang kusut penampilannya, berdebu ya, tidak meyakinkan penampilan yang enggak bagus, madfu'in bil abwab ya, dia ditolak dari pintu-pintu. Kalau dia datang orang kurang enak ya, dia mau bertamu orang, saya belum bisa menerima tamu karena apa, kondisi dia itu ya enggak tidak memikat. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Seandainya dia meminta kepada Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka pasti Allah kabulkan. Maka pasti apa? Allah kabulkan. Sampai-sampai Rasulullah itu kan pernah menyebutkan ya tentang apa? Ar-rajulu yutilu safar, ya, ash'ath akbar, seorang laki-laki yang kusut penampilannya, yang berdebu, yang dia melakukan safar yang jauh ya, dan seterusnya. Naam. Ala kulli hal ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Di antara ashabul hadis itu mereka sangat sayang, sangat lembut terhadap fuqara wal masakin. Mereka memperhatikan anak-anak yatim dan mereka memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin, bukan urusan pribadinya saja, tidak, tapi dia memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin. Nah, kemudian kata Al-Imam As-Sabuni selanjutnya yaitu wa ta'affufi fil ma'kali wal masyrabi wal malbasi wal mankah. Jadi di antara perangai ashabul hadits itu mereka sangat ta'affuf, menjaga diri dari dalam hal makanan, menjaga diri dalam hal minuman, menjaga diri dalam hal pakaian, menjaga diri dalam hal pernikahan. Yakni apa? Maksudnya adalah mereka itu memperhatikan hal-hal yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ya, baik tentang kehalalannya, halalnya dari sisi hukumnya atau dari sisi zatnya, itu mereka sangat memperhatikan perkara ini. Ashabul hadis itu tidak bergampang-gampangan dalam hal halal haram. Dalam soal makanan mereka sangat ketat sekali. Antum lihat ya, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, di dalam riwayat ya, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memakan makanan kalau tidak salah. Kemudian setelah makan, orang itu sampaikan ke dia, ini makanan ini saya dapati dari dulu saya pernah membantu seseorang mempraktikkan pengobatan, padahal saya tuh tidak bisa. Ya, tidak bisa, cuman mempraktikkan dan memang dia sembuh lalu dia kasih ini. Ya, maka ini saya kasih kepada Anda. Seketika Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke kerongkongannya untuk memuntahkan makanan tersebut. Jadi apa? Menjaga dirinya dari apa? Kehalalan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, ayyuma abdin, gimana hadisnya, lupa nah. Subhanallah, lupa ya. Taib. Yani tubuh mana saja yang nabata lahmuhu min suhtin, ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Seorang yang tubuhnya itu tumbuh, siapa saja yang tubuhnya ini tumbuh dari harta yang haram, harta yang tidak halal, fannar aulabih, maka neraka itu lebih pantas bagi dia. Neraka lebih pantas bagi dia. Bahkan kita lihat ya di dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya di situ kan ada Rasulullah menyebutkan hadis ya, seseorang yang yutilus safar as'ath akbar, yamudu yadaihi qala ya rabbi, ya, orang yang penampilannya kusut melakukan safar yang jauh, dia angkat kedua tangannya, dia berdoa ya Allah, tetapi apa? Ta'amuhu haram, masyrabuhu haram, malbasuhu haram. Ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, maka bagaimana dia bisa dikabulkan doanya? Artinya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, itu dia apa? Dia menghalangi terkabulnya doa. Dia menghalangi terkabulnya doa. Pantas saja kadang-kadang kita berdoa puluhan tahun belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Ya barangkali kita ada pada diri kita itu hal-hal yang menghalangi doa kita.
Dan hal-hal yang menghalangi doa kita itu diantaranya apa? Kehalalan, nilai kehalalan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak terjamin atau belum terjamin. Maka ashabul hadis itu sangat hati-hati sekali, sangat hati-hati. Mereka kalau mau makan makanan itu hati-hati, mau minum minuman hati-hati, ya, mau memakai pakaian hati-hati mereka. Karena apa? Memperhatikan nilai kehalalannya. Nah, kemudian selanjutnya kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wal masraf, yaitu mereka sangat apa? Memperhatikan masraf. Jadi menempatkan, membelanjakan harta itu, membelanjakan harta. Kemana mereka membelanjakan harta? Itu sangat diperhatikan oleh ashabul hadis. Yani karena apa ya? Harta yang ada pada diri seseorang itu kan kelak dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia akan ditanya. Yaitu ditanya tentang dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya. Maka karena pertanyaan untuk apa membelanjakannya ini, maka para salaf itu mereka sangat berhati-hati dalam masraf, dalam apa? Mengalokasikan harta mereka. Jadi benar-benar mereka mengalokasikan harta mereka itu adalah untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang mendapatkan apa? Manfaat bagi mereka dalam kehidupan mereka di akhirat kelak. Bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan akhirat. Nah, kemudian wasa'yi fil khairat, para salaf itu sangat apa? Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kalau ada kebaikan mereka ada di sana, ada kebaikan mereka ada di sana, ada kebaikan mereka ada di sana. Artinya kita ini, kalau kita itu kan kadang-kadang ada kebaikan kita ya malas-malas ya, kita tidak punya kepedulian terhadap lingkungan, kepekaan kita terhadap kebaikan itu kurang. Kenapa? Karena kita kurang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Para salaf itu mereka selalu berada pada barisan paling terdepan dalam melakukan kebaikan, ya. Sampai-sampai wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwana fid din, azza Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Allah mengatakan begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perhatikan ayatnya. Kata Al-Alama Saleh Fauzan di dalam Ithaful Qari, ini Allah mengatakan begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik, dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia. Ingat, untuk manusia. Jadi keberadaan seorang hamba itu dia harus bermanfaat untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Bukan ukhrijat li nafsi, bukan dia dikeluarkan untuk dirinya sendiri, tidak, tetapi ukhrijat linnas, dia dikeluarkan untuk manusia. Jadi kemanfaatan, keberadaan seseorang itu dia harus menanamkan di dalam apa benaknya, dalam pikirannya, bahwa dia itu bermanfaat untuk orang apa enggak. Kenapa? Karena dia bermanfaat untuk orang lain, itulah dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebab itulah Allah berikan kepada dia jabatan sebagai umat yang terbaik, sebagai orang yang terbaik. Kurang lebih begitu penjelasan Al-Alama Saleh Fauzan di dalam Ithaful Qari. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Karena kehidupan, sekali lagi kita katakan, kehidupan manusia di dalam prinsip-prinsip Islam itu tidak ada mengenal kehidupan yang penting gua selamat, itu tidak ada. Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dia ingkari dengan hatinya, dan ingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya bentuk keimanan, pengingkaran. Naam. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita ya di dalam ayat, ya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya, Allah telah melaknat Bani Israel itu melalui perantara lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Perhatikan ayat, tiga hal yang membuat laknat Allah itu turun kepada Bani Israel. Yang pertama apa? Bima asaw, mereka itu durhaka kepada Allah. Yang kedua apa? Kanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Yang ketiga apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, tidak saling mencegah dari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka.
Tidak saling mencegah dari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Inilah sebab yang dengannya Allah menurunkan laknat kepada Bani Israel. Antum tahu laknat apa kepada Bani Israel? Laknat kepada Bani Israel itu adalah apa? Allah menjadikan mereka al-qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Merubah bentuk-bentuk mereka menjadi kera-kera dan babi-babi, dan Allah menjadikan mereka sebagai penyembah-penyembah berhala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, menjadi penyembah-penyembah berhala itu sampai hari kiamat. Ini bentuk hukuman Allah kepada mereka. Karena kanu la yatanahawna an munkarim fa'aluhu. Tidak saling mencegah dari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ikhwan, kalau kemungkaran itu sudah bukan hal yang asing, jadi orang itu kalau dia terbiasa dengan kemungkaran, ibarat begini. Sebagian ahli hikmah mengatakan begini. Kalau seseorang dia baru datang di tempat pembuangan sampah, itu dia masih tidak nyaman. Tapi kalau dia sudah tinggal sepekan di situ, maka tempat itu paling wangi bagi dia. Iya. Artinya apa? Ketika kemungkaran itu orang sudah tidak punya giroh untuk mencegah dia lagi, maka kemungkaran itu lama-kelamaan dia akan mendominasi dan akan menjadi perangai mereka. Nah, kalau kemungkaran menjadi perangai dari sebuah tempat, maka itu alamat tempat itu akan dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Mafhum ya ikhwan? Baik. Nah, oleh sebab itu ahlu sunnah ashabul hadis sangat memperhatikan lingkungan. Di antara kepedulian mereka memperhatikan lingkungan itu adalah apa? Mereka selalu melakukan ingkarul mungkar. Selalu melakukan apa? Ingkarul mungkar. Nah, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, sampai-sampai dalam melakukan ingkarul mungkar itu mereka benar-benar peka terhadap lingkungan, benar-benar peka terhadap lingkungan. Apapun yang bisa mereka lakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin, itu mereka lakukan. Ya, apakah dirinya, apakah hartanya, apakah waktunya, apakah pikirannya, dia benar-benar menumpahkannya untuk kemaslahatan kaum mukminin. Coba antum bayangkan, kalau semua orang berpikir untuk dirinya sendiri, maka betapa cepatnya binasa apa? Keadaan kaum muslimin itu. Coba antum, tidak ada lagi satu orang di negeri atau di tempat kita ini yang berpikir tentang kemaslahatan kaum muslimin. Ya, biarkan aja apa yang mau terjadi, ya terserahlah urusan mereka. Yang penting dia sendiri sholat misalnya, dia puasa misalnya. Tapi lingkungannya terserah mau dijadikan apapun itu terserah. Itu kira-kira lingkungan itu binasa enggak? Binasa, lingkungan itu akan binasa. Ya, lingkungan itu akan binasa. Sampai disebutkan di apa namanya? Hal-hal yang membinasakan itu ya. Hal-hal yang membinasakan itu diantaranya orang itu pelit. Jadi pelit dalam konteks dia itu untuk dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri saja itu dia. Dia enggak, kalau berkaitan dengan orang lain itu dia pelit sekali. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu ketika di sini apa Al Imam As-Sabuni menutup dengan kalimat wattiqa'i syarri akibati tama, yaitu ashabul hadis itu sangat menghindari kejelekan-kejelekan akibat dari tamak, dari kerakusan. Kenapa? Karena kerakusan itu menyebabkan hancurnya sebuah tempat. Ya, sebuah kekeluargaan, sebuah tempat di mana orang tinggal, tatanan kehidupan masyarakat, keluarga dan lain-lain itu hancur dengan apa? Kerakusan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis iyyakum wasyuhha fa inna mahalaka man kana qablakum bisyuhhi. Hati-hatilah kalian dari sifat syuhha, pelit terhadap orang lain. Pelit terhadap orang lain. Definisi syuhha itu adalah dia tamak terhadap dunia dan apa yang dia miliki dan dia enggan membelanjakannya di jalan Allah. Itu definisi syuhha. Paham ya? Nah, hati-hatilah kalian dari sifat gini, sifat mengutamakan diri sendiri. Berarti itu kata apa namanya? Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam Al-Muhlikat wal Munjiat, perkara-perkara yang membinasakan dan menyelamatkan ini, itu beliau menyebutkan definisi asyuhha di situ, wasyuhu wa huwa hirsun nafsi ala ma malakat wa bukhluha bih. Yaitu syuhu itu kikir, itu pelit dengan makna syuhu itu adalah hirsun nafsi ala ma malakat wa bukhluha bihi, yaitu keserakahan jiwa terhadap apa yang dia miliki dan pelit untuk membelanjakannya di jalan Allah. Itu namanya apa? Syuhha.
Maka apa yang dimaksudkan dengan syuha, kata Nabi, iyyakum wasyuha, hati-hatilah kalian dari sifat ini, syuha ini. Fa inna mahalaka man kana qablakum bisyuhi, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dia dibinasakan dengan syuha, dengan sifat syuha. Kenapa? Syuha itu amarahum bil bukhli fabakhilu, wa amarahum bil qati'ah faqata'u, wa amarahum bil fujuri wa fafajaru. Sifat syuha itu dia memerintahkan manusia untuk pelit, maka dia manusia itu pelit, mereka pelit. Dia perintahkan mereka untuk memutuskan tali silaturahmi, maka mereka pun memutuskannya. Lihat, rata-rata orang keluarga itu hubungannya putus gara-gara apa? Hah? Gara-gara syuha, rakus terhadap apa yang ada. Iya, kadang-kadang bukan miliknya mau ambil, dan dia tidak mau membelanjakannya untuk saudaranya, sampai kadang-kadang saudara nggak enakan. Wah, kita lagi butuh, dia malah ya nggak peduli, kan ya namanya manusia ya. Masa itu saudara saya kaya tapi saya ada fakir kayak gini, dia nggak nanya antum hari ini gimana. Ini kan menyebabkan apa? Terjadinya apa? Keretakan dalam hubungan kekeluargaan. Itu apa? Syuha, memerintahkan mereka untuk qati'ah, memutuskan silaturahmi itu, faqata'u, maka mereka benar-benar memutuskannya. Fa'amarahum bil fujur, bakhil itu pun memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rusak, ya, kemaksiatan apa, maka mereka pun melakukannya. Ikhwan, ketahuilah bahwa sifat kikir, mengedepankan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, enggan membelanjakan hartanya untuk orang lain, itu adalah tidak akan pernah dia bersatu dengan keimanan dalam jiwa seseorang. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Keimanan dan syuha itu tidak pernah menyatu dalam jiwa seseorang. Tidak akan pernah. Ikhwan, kita lihat Rasulullah mengatakan begini kepada kita ya, di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Syuhu, pelit, dan keimanan itu tidak akan berkumpul pada jiwa seorang hamba selama-lamanya. Tidak akan pernah. Kenapa? Iman dan syuhu itu musuhan. Iman memerintahkan kita untuk peduli kepada orang lain, syuhu memerintahkan kita untuk peduli terhadap diri sendiri. Bisa bertemu enggak? Enggak bisa bertemu. Maka orang yang dermawan itu kita lihat dia ada pada dirinya keimanan yang tinggi. Orang yang bakhil kita lihat dia kehidupannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Kehidupannya untuk apa? Dirinya sendiri. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan. Ya, syuhu dan iman tidak pernah bertemu dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Selama-lamanya. Naam. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sampai-sampai Nabi katakan begini, Nabi mengabarkan kepada kita ya. Kalau antum bisa lihat itu, lihat di dalam Al-Muhlikat wal Munjiat ya, Abdul Azim Badawi ya, kitab ini apa dibelikan ya untuk saya ini. Apa katanya? Akhbara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annal hirsa 'alal mali yufsidud din. Orang yang apa punya ambisi terhadap dunia, harta dunia, itu yufsiduddin, membinasakan agamanya. Membinasakan agamanya. Kenapa ya, ikhwan? Karena hakikatnya semua yang ada di kehidupan dunia ini adalah untuk kemaslahatan akhirat. Tetapi ketika seseorang terlalu mengedepankan seluruh yang ada di dunia ini sehingga dia tidak mampu untuk melakukannya untuk kemaslahatan akhirat, justru itu membinasakan agamanya. Membinasakan agamanya. Harusnya apa yang Allah berikan kepada dia itu memberikan kemaslahatan bagi akhiratnya. Tapi ketika apa yang Allah berikan kepada dia itu tidak mampu untuk menjadi kemaslahatan akhirat, maka itu binasalah kehidupan, binasalah agamanya. Akhbara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annal hirsa 'alal mali yufsiduddin. Nabi mengabarkan kepada kita bahwa ambisi terhadap harta sehingga memiliki sifat suha itu yufsiduddin, menghancurkan agama seseorang. Yaitu kata beliau, madibani ja'iani ursila fi ghanabin abi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah ada ya yang lebih merusak terhadap agama seseorang ya lebih daripada 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing, daripada orang yang apa? Daripada orang yang apa? Daripada orang yang
hirsil mar'i alal mal, ambisi terhadap harta. Dan apa? Wasyari filidini, yaitu gila popularitas, gila mulia. Gila mulia, orang kalau gila mau mulia, gila mau punya kedudukan, itu dia paling merusak daripada serigala. Kalau lempar serigala di tengah-tengah kambing, dengan lempar orang ini di tengah-tengah masyarakat, kerusakan yang ditimbulkan orang ini akan lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh apa? Serigala yang lapar di tengah-tengah kambing. Antum tahu serigala yang lapar di tengah-tengah kambing, wah daging empuk, pas lapar, ya. Oh itu dia kejar kemana-mana, dia makan bila perlu semua yang ada di situ. Tetapi orang yang rakus dengan dunia dan orang yang gila popularitas itu lebih merusak daripada itu. Ya, agamanya lebih merusak. Oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan begini, halakam ru'un lam ya'rif kadrah, binasalah orang yang tidak tahu kadar dirinya. Binasalah orang yang apa? Tidak tahu kadar dirinya, gila popularitas, gila terkenal. Ya. Nah, itu apa? Dia sejalan dengan sifat apa? Hirsun nasi alal mal, ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap apa ya ikhwan? Dunia. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ila huna naktafi bihadzal dars. Inilah bagian yang terakhir daripada pembahasan tentang apa? Sebagai kelengkapan ya daripada pembahasan yang kemarin, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.